Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal yang paling sering terjadi ya. Bahwa investor saat ini tuh tidak akan mendapatkan return dari masa lalu. Despite of dividend ya. Yang jadi problem adalah seperti ini. Kadang-kadang gue tuh investasi ngeliat karena wah saham ini bagus nih, pertumbuhannya oke. Tapi ternyata itu karena imbal hasilnya itu datang dari one time only gitu, one time profit only. Apa ya istilahnya, kayak ya profit satu kali lah gitu. Sales yang dihasilkan karena pada saat momen-momen tertentu, seperti contohnya momen ketika COVID kemarin, di mana perusahaan yang berbau-bau medical atau berbau healthcare itu tuh menghasilkan keuntungan yang cukup berlipat ganda, yang mengakibatkan salesnya pun melonjak cukup tinggi. Dan jadi masalah adalah apakah salesnya tersebut akan terus-terusan bertumbuh gitu. Mungkin, tapi bagaimana cara mensiasatinya gitu. Karena problem tersebut, banyak banget orang-orang yang beranggapan bahwa ya ini akan terus-terusan bertumbuh gitu. Kalau Mangger bilang namanya Lola Pulaza, whatever. Ya, Lola Paluza. Ya, susah sekali untuk di pronounce sama gue. Jadi intinya adalah ketika investor beranggapan atau uh, memproyeksikan apa yang terjadi pada masa lalu ke masa mendatang gitu. Dan proyeksinya tersebut akhirnya mengakibatkan growth-nya benar-benar cukup tinggi, dan akhirnya menilai perusahaan tersebut menjadi tidak tidak benar, bukan tidak benar ya. Jadi kayak terlalu tinggi. Lu menilai perusahaan itu akhirnya menjadi terlalu tinggi. Yang lu perlu lakukan adalah meminimalisir risiko tersebut. So, kalau misalkan lu melihat sebuah company, yang pertama kali lu lakukan adalah lu assess dulu bahwa salesnya itu bisa terus-terusan bertumbuh gitu. Dari mana drivernya, bagaimana keadaan industrinya, dan apakah lu yakin dengan manajemennya. Yang problematika yang sekarang banyak yang terjadi adalah ketika lu sudah invest di perusahaan-perusahaan yang menurut lu oke dan segala macam, tapi lu tanda kutip lu nggak percaya sama manajemennya. Sehingga yang paling menarik adalah ketika manajemennya melakukan satu hal ataupun mengeluarkan statement, dan sahamnya terus berbalik arah, dan akhirnya itu investor meninggalkan hal tersebut. Atau sebenarnya manajemennya benar-benar baik banget, cuman sahamnya belum mengapresiasi sehingga ditinggalkan karena terlalu lambat. Yang perlu lo lakukan adalah lo mesti tahu bahwa uh, perusahaan tersebut bisa bertumbuh dengan manajemen yang cukup baik aja gitu, manajemen yang oke. Kalau misalkan Warren Buffett bilang bahwa cari lu perusahaan yang bahkan an idiot can run the company, karena sooner or later the idiot will run the company. Jadi intinya adalah cari dengan manajemen yang biasa-biasa aja, dia bisa menghasilkan keuntungan yang cukup baik gitu. Intinya kayak gitu. Lu nggak butuh manajemen yang benar-benar oke banget gitu. Kecuali dia punya competitive advantage untuk mengattract talent-talent dengan uh, apa ya, dengan kemampuan terbaik. Contohnya kayak Apple. Kenapa hal tersebut Warren Buffett bisa masuk di Apple. Nah, bagaimana meminimalisir resiko tersebut? Yang pertama lo mulai lakukan adalah jangan beli terlalu mahal. Maka dari itu PE di bawah 5 itu gue bilang murah banget. Uh, Rada-rada aneh gue nyebutnya. Murah lah gitu. Murah, PE di bawah 5 itu murah. Sehingga lo bisa meminimalisir risiko. Kalau tidak terjadi pertumbuhan, lo minimal dapat apresiasi dari pertumbuhan PI-nya tersebut. Kalau misalkan pertumbuhannya tersebut ternyata di bawah rata-rata yang lo harapkan, lo bisa mendapatkan apresiasi dari peningkatan PI-nya saja gitu. Dengan lo membeli dengan harga yang lebih murah, lo bisa memproteksi uh, kesalahan lo dalam memproyeksikan keuangan tadi, apa, memproyeksikan sales ataupun keuntungan dari sebuah perusahaan tersebut. Itu yang mesti lo lakukan pertama kali. Jadi beli dengan harga yang benar-benar murah. Kecuali lo tahu bahwa perusahaan tersebut akan bertumbuh
dengan growth, hyper growth gitu, benar-benar hyper growth dengan keuntungan yang benar-benar akan konsisten dalam waktu yang cukup lama. Dan lu boleh beli perusahaan tersebut dengan harga yang wajar. Ingat, perusahaan dengan harga yang wajar bukan berarti perusahaan yang murah untuk lu beli. Kalau dari sisi gue sendiri, gue ngeliat di pasar Indonesia itu banyak banget yang akan mengapresiasikan perusahaan murah dengan pertumbuhan yang wajar, bukan perusahaan wajar dengan pertumbuhan yang wonderful, yang which is Warren Buffett pengen banget untuk mencari perusahaan yang wajar, harganya wajar, dengan pertumbuhan yang wonderful. Tapi di Indonesia, unfortunately itu yang terjadi. Perusahaan yang murah atau PE di bawah 5 dan segala macam dengan pertumbuhan yang wajar itu jauh lebih diapresiasi dalam jangka pendek, sehingga lo bisa menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan. Itu yang gue dapat dari pengalaman gue di pasar modal sekarang sih, di pasar modal Indonesia. Nah, yang kedua, lo ada yang mesti ketahui bahwa kalau misalkan lo ngomongin tentang pertumbuhan wonderful company, lo harus sadar bahwa akan ada penurunan pertumbuhan. Itu yang mesti lo sadari, bahwa akan ada penurunan pertumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin lo bisa salah. Yang ketiga adalah lo butuh waktu. Ketika lo mau beli perusahaan pada harga wajar, lo membutuhkan waktu untuk saham tersebut mengapresiasi benar-benar pertumbuhan wajar tersebut. Kalau lu nggak punya waktu, ya akan sulit gitu, akan sulit. Jadi ada dua faktor yang sebenarnya lu harus lihat. Pertama, apakah pertumbuhannya benar-benar seperti itu dan akan terus seperti itu. Yang kedua adalah apakah lu memiliki jumlah waktu untuk menunggu bahwa pertumbuhannya tersebut akan terjadi. Kalau tidak terjadi, apa yang lu harus lakukan? Jadi selalu pikirkan exit thesis dari apa yang lu punya. Itu untuk meminimalisir resiko tersebut. Gue banyak banget ada tesis gue yang salah, sehingga gue harus exit dari dari perusahaan tersebut. Contohnya ya Hermina menurut gue pertumbuhannya pertumbuhannya baik. Gue suka dengan manajemen yang melakukan buyback. Akan tetapi gue ngelihat bahwa manajemen melakukan buyback pada harga yang mahal, sehingga akan menghancurkan gue punya compounding effect. Yang kedua adalah gue ngerasa bahwa pertumbuhannya akan kembali normal dulu, normalize dulu, baru nanti akan melanjutkan peningkatan pertumbuhan. Sehingga gue rasa gue akan membeli pada harga yang lebih baik, mungkin bukan sekarang. Dan dengan angka PI 16, PI 20, manajemen masih melakukan buyback, itu menurut gue red flag gitu untuk berinvestasi di sana. Karena ya perusahaannya baik tapi dibeli di harga yang mahal, itu akan menghancurkan compounding effect itu sendiri. Itu yang gue lakukan. Munger pernah berkata bahwa lu harus menghancurkan ide terbaik lu secepat mungkin. Dalam artian bahwa ide terbaik lu sendiri itu bukan yang terbaik, karena lu pasti ada flaw di sananya, dan sebagai manusia kita akan bias terhadap ideas tersebut. Kalau misalkan kita bias, ya ujung-ujungnya adalah kita beranggapan bahwa perusahaan itu benar-benar bagus aja gitu. Dan ketika lu beranggapan perusahaan itu bagus dan kenyataannya tidak, dan lu dengan bias tersebut, akhirnya lu akan terperangkap di sana. Dalam konteks gue belajar dari Wika Gedung, dimana gue punya tesis yang cukup baik, tapi karena industrinya berubah dan gue menutup mata bahwa WG ini perusahaan yang baik, Wika Gedung adalah perusahaan yang baik, sehingga dalam kondisi ekonomi apapun dia akan bertahan. Padahal ketika ekonominya COVID, semua industri dialihkan dan segala macam, walaupun manajemen sebaik apapun dengan industri yang benar-benar jelek sekali seperti itu, mengakibatkan return dari Wika Gedung pun ikut tergerus. Sehingga gue sebenarnya harusnya bisa exit ketika dalam perusahaan itu cukup baik, akan tetapi ternyata gue menahannya hingga gue hanya bisa balik modal saja gitu. Padahal gue harus menunggu cukup lama, 2-3 tahun seingat gue. That's it gitu. So, seperti yang gue ucapkan di pertama kali, bahwa investor saat ini, ketika lu berinvestasi pada saat ini, lu gak akan mendapatkan investasi dari masa lalu, which is dalam hal ini adalah kinerja, dan lu harus mendapatkan kinerja ketika dari lu investasi hingga ke masa mendatang. Maka dari itu, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat kayak contohnya dividen, lu akan melihat banyak sekali company ketika setelah membagikan dividen, dia akan turun dari jumlah dividen tersebut.
itu adalah faktor yang mengatakan bahwa investor sekarang tidak akan mendapatkan laba atau pertumbuhan dari masa lalu. So, poinnya adalah pastikan perusahaan yang kalian investasikan itu rendah resikonya, atau kalian benar-benar yakin dan punya waktu untuk mengatakan bahwa perusahaan ini akan bertumbuh terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. That's it. Kalau ada pertanyaan, lo bisa DM gue di Instagram gue @bayutabusala, atau lo bisa email gue di bayutabusala@gmail.com.